Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Laila Dewi dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian distribusi eksponensial. Sebelumnya, tahukah kalian waktu antara truk tiba di dermaga, waktu antara transaksi pada mesin ATM, dan waktu antara panggilan ke operator utama? Nah, yang sudah saya sebutkan tadi itu termasuk contoh atau implementasi kasus dari distribusi eksponensial loh. Kok bisa ya? Oke, saya kasih tahu ya, apa aja sih karakteristik dari distribusi eksponensial? Yang pertama, yaitu mempunyai nilai variasi. Yang kedua, mempunyai nilai min. Yang ketiga, pencarian data distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Yang keempat, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Yang kelima, kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi kurvanya itu berbeda-beda tergantung dari nilai X dan lambda-nya. Nah, dari contoh yang tadi udah aku paparkan sebelumnya, ada kaitannya ya dengan distribusi eksponensial, yaitu mempengaruhi selisih waktu. Jadi, apa sih distribusi eksponensial itu? Distribusi eksponensial yaitu pengujian yang dilakukan untuk melakukan perkiraan atau prediksi dengan hanya membutuhkan perkiraan rata-rata populasi. Karena dalam distribusi eksponensial, standar deviasinya sama dengan rata-rata. Distribusi eksponensial adalah turunan dari distribusi gamma. Distribusi gamma ini termasuk dalam variabel kontinu. Distribusi ini banyak digunakan sebagai model di bidang teknik dan sains. Dalam distribusi eksponensial ini digunakan pencarian atau pengolahan data dengan menggunakan variabel random, di mana variabel random itu sendiri adalah variabel yang berupa nilai atau angka yang merupakan outcome dari eksperimen random. Variabel random bersifat discrete bila hanya berupa nilai tertentu yang dihitung. Namun, variabel random bersifat kontinu bila mana berupa suatu nilai maupun dalam suatu interval. Distribusi eksponensial juga berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Dalam aplikasinya, distribusi eksponensial ini sangat berperan sekali, seperti untuk mengukur selisih waktu antara orang ke satu dan orang kedua dalam suatu antrian. Selanjutnya, distribusi ini juga berguna untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Kemudian, distribusi eksponensial juga berguna dalam mencari peubah acak kontinu dengan menggunakan variabel random atau bilangan acak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Ayu Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan fungsi peluang dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial yang akan kita bahas adalah distribusi eksponensial. Namun mengapa saya menuliskan distribusi gamma dan distribusi equator? Karena ketika distribusi ini saling berkaitan dan ketika distribusi ini adalah distribusi peluang kontinu. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu distribusi gamma. Distribusi gamma, nama gamma sendiri diambil dari fungsi gamma itu sendiri. Fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma alfa sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x dx.
di mana alfa lebih dari 0. Fungsi gamma ini akan mempunyai rumus lain jika alfa sama dengan n, di mana n adalah gelaran bulat positif atau gelaran asli. Maka gamma alfa dapat ditentukan dengan rumus n-1 faktorial. Nah, dari fungsi gamma ini kita dapat menentukan distribusi gamma, yaitu mempunyai parameter alfa dan beta. Sehingga untuk fungsi peluang dari distribusi gamma, yaitu fx sama dengan akan bernilai 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0, dan akan bernilai 0 untuk x lainnya, di mana alfa lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Ada juga rataan dan variasi dari distribusi gamma, yaitu mu sama dengan alfa kali beta dan variasi sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Distribusi gamma mempunyai beberapa turunan, yaitu distribusi eksponensial dan distribusi Q kuadrat. Nah, distribusi eksponensial ini yang akan kita bahas. Distribusi eksponensial adalah turunan pertama dari distribusi gamma. Distribusi eksponensial mempunyai parameter beta. Mengapa dinamakan turunan dari distribusi gamma? Karena distribusi eksponensial diturunkan dari distribusi gamma dengan nilai alfa sama dengan 1. Sehingga untuk rumus fungsi peluang dari distribusi eksponensial adalah fx sama dengan akan bernilai 1 per beta pangkat 1. Di sini alfa akan jadi 1 dikali gamma 1 dikali x pangkat 1 min 1 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0, dan akan bernilai 0 untuk x yang lainnya. Gamma 1 di sini adalah bilangan bulat, maka dapat dicari 1 min 1 faktorial, di mana hasilnya adalah 0 faktorial adalah 1. Maka dari fungsi ini dapat disederhanakan, fx sama dengan bernilai 1 per beta dikali x pangkat 0 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0, dan 0 untuk x yang lainnya. Dari fungsi ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi fx sama dengan 1 per beta dikali e pangkat min x per beta, karena x pangkat 0 adalah 1 untuk x lebih dari 0, dan bernilai 0 untuk x yang lainnya. Nilai rataan dan variasi untuk distribusi eksponensial juga sama. Dari nilai rataan dan variasi distribusi gamma, karena tinggal menggantikan alfa dengan 1, maka untuk rataan atau mu sama dengan beta. Dan untuk variasi sama dengan beta kuadrat. Maka untuk fungsi peluang dari distribusi eksponensial adalah fx sama dengan bernilai 1 per beta dikali e pangkat min x per beta untuk x kurang lebih dari 0, dan 0 untuk x yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang masih berkaitan dengan distribusi eksponensial, tapi kali ini yang saya akan jelaskan yaitu tentang min. Min atau yang biasa disebut juga dengan nilai rata-rata atau bisa disebut juga nilai rata-rata. Ini ini disimbolkan dengan X. Nah, pada distribusi eksponensial ini, X itu harus sama dengan theta. Kenapa? Karena distribusi eksponensial ini turunan dari distribusi gamma, di mana X ini biasanya juga bisa disimbolkan dengan mu. Nah, pada distribusi gamma, mu atau nilai rata-rata dari distribusi gamma yaitu alfa kali beta. Karena distribusi eksponensial adalah salah satu distribusi kontinu, salah satu jenis kontinu yang merupakan turunan dari distribusi gamma, dengan alfanya sama dengan 1, dengan parameter alfa sama dengan 1, maka jika alfanya 1 kali beta, maka ini sama dengan beta. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana mendapatkan cara mendapatkan min atau nilai rata-rata atau nilai harapan yang berawal dari ekspektasi matematika atau EX. Kita lihat kita punya ekspektasi awal yaitu integral 0 sampai 5 x kali fx dx. Nah, ini kita dapatkan dia termasuk ke dalam jenis algebra. Maka kita gunakan ini. Oke, selanjutnya fx ini kita ganti nilainya dengan 1 dan theta maka ini 1 per x theta dx. Fx ini diganti nilainya dengan ini. Kenapa? Karena fx ini didapatkan di materi dari penjelasan sebelumnya, di mana fx itu dibagi menjadi 2, jadikan ini sama ini. Nah, kita pakai untuk tembus dari alfa sama dengan 0, bukan 0 kurang dari atau untuk x yang lain. Nah,
dengan parameter theta. Mau parameter theta, mau alpha, beta itu sebenarnya sama. Yang beda adalah ketika parameter itu lambda. Kita tadi menggunakan parameter lambda ini berarti 1 per theta. Maka nanti yang di sininya bukan 1 per theta lagi, tapi cukup lambda saja. Dan yang di sininya bukan f pangkat x per theta, tapi e pangkat lambda kali x. Kita langsung integralkan, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini ada pertanyaan, maka dipindahkan dulu menjadi 1 per theta integral 0 sampai hingga x kali e pangkat min x per theta dx. Terus kita kali ya. Nah, terus yang ini kita kalikan x kali e pangkat min x per theta dx. Kemudian kita misalkan dengan dengan U ini sama dengan x, ini sama dengan x. Kita misalkan U sama dengan x, U sama dengan x, maka DU sama dengan 1. dV itu sama dengan e pangkat min x per theta. Ini sama dengan e pangkat theta kali x maka untuk menghitungnya integral U dV sama dengan integral sama dengan U dV dikurang integral V d. Kita posisikan aja ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang cara mencari limit menuju tangga yang didapatkan hasilnya yaitu theta. Nah, sekarang kita akan masuk ke tulisannya yang lebih jelas bagaimana cara mencarinya menggunakan limit. Di sini kita punya pemisalan U sama dengan X, maka DU sama dengan 1 dengan dV sama dengan E pangkat X per theta, maka V sama dengan min E pangkat theta kali X per theta. Untuk mengintegralkan nilai dari 1 per theta integral 0 sampai T hingga X E pangkat min X per theta dx, maka kita andaikan itu menjadi integral U dV sama dengan UV dikurangin integral V dU. Maka di sini kita punya limit T menuju T hingga 1 per theta dikali X dikurangin theta kali E pangkat min X per theta 0 batasnya 0 sampai T dikurangin integral dari 0 sampai T itu sendiri dikurang theta dikali X pangkat min X per theta dx. Maka kita kalikan, kita operasikan sehingga dihasilkan 1 per theta pangkat
1 per theta dikali min X theta E pangkat 1 per X 0 sampai T, ini batasnya, dikurangin integral 0 sampai T dikurang theta kali X pangkat min X per theta dx. Nah, theta tadi yang ada di depan ini 0 sampai T, integral 0 sampai T kita pindahkan, kita dekatkan menjadi negatif bertemu negatif. Negatif bertemu negatif itu nanti akan berubah menjadi positif. Maka akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu menjadi limit T menuju T hingga 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah theta tadi integral 0 sampai T X kali min X theta dx. Nah, misalkan U itu min X per theta, maka du sama dengan min 1 per theta dx. Dimisalkan juga min theta sama dengan du sama dengan dx. Min theta du sama dengan dx. Nah, kita langsung operasikan 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta 0 sampai T ditambah theta 0 sampai min T per theta dikurang E pangkat U 1 per theta du. Nah, terus kita langsung operasikan ke bawah seperti ini. 1 per theta min X kali theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah theta 0 integral 0 sampai min T per theta min E pangkat U theta du sama dengan lim 1 per theta dikali min X theta kali E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah 0 dikali min theta ditambah theta dikali min theta integral 0 sampai min T per theta kali E pangkat U du. Maka dihasilkan min theta tadi kan didapat limit T menuju T hingga 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah theta dikali min theta integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du. Maka positif theta di sini dikali dengan negatif theta di sini akan menghasilkan negatif theta kuadrat karena plus kali min kan min. Maka didapatkan 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T dikurang theta kuadrat integral dari 0 sampai min T per theta E pangkat U du. Nah, setelah ini sudah, terus kita integralkan nih yang E pangkat U nya menjadi E pangkat U itu menjadi batasnya 0 sampai min T pangkat 0 sampai min T per theta. Nah, dihasilkan limit T menuju T hingga 1 per theta min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T dikurangin theta kuadrat E pangkat U memiliki batas 0 sampai min T per theta.
banget semua. Maka limitnya T menuju T hingga 1 per theta min T kali theta kali pangkat min T per theta dikurang theta kuadrat dikali pangkat min T per theta min 1. Ini hasil dari operasian yang ada di sini. Ya, dimana yang hasil operasian pada umumnya saja. Tuh. Dengan mengganti nilai X menjadi 0, X yang menjadi 0, kemudian dikurangin X menjadi T, kemudian setelah yang ini selesai dikurangin lagi dengan yang ini. Tuh. Nah, kemudian didapatkan hasilnya yaitu 1 per theta dikali min theta dikali theta min theta kuadrat dikali 0 min 1 min 0 min 1 dikali 1 sama dengan theta. Ini semua dioperasikan menjadi theta, maka ini terbukti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variansi pada distribusi eksponensial. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai mean pada distribusi eksponensial. Variansi ini digunakan untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai variansi beserta pembuktiannya. Mohon disimak. Langsung saja kita akan membuktikan rumus dari variansi itu sendiri. Rumus variansi yaitu theta kuadrat, tetapi kita akan membuktikannya yaitu dengan var x sama dengan x kuadrat min x dikuadratkan. Sebelumnya telah diketahui bahwa nilai dari EX adalah theta. Dan nilai Fx sama dengan 1 per theta pangkat min X per theta. Langsung saja, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka EX kuadrat sama dengan integral min tahingga sampai tahingga kali X kali Fx dx sama dengan integral min tahingga sampai 0 dikali 0 dx plus integral 0 sampai tahingga x kuadrat Fx dx sama dengan integral min tahingga sampai 0 dx plus limit t menuju tahingga integral 0 sampai tahingga x kuadrat 1 per theta pangkat x per theta. Nilai ini didapatkan dari fungsi fx ini ya, sama dengan 0 plus limit t menuju tahingga integral 0 sampai tahingga x kuadrat kali pangkat x per theta dx sama dengan 0 plus limit t menuju tahingga 1 per theta integral 0 sampai t x kuadrat pangkat x per theta dx. Kemudian kita misalkan dari integral ini menjadi u sama dengan x kuadrat dengan du sama dengan 2x dan dv
sama dengan E pangkat min X per theta, dan V-nya yaitu 1/1/theta sama dengan min theta E pangkat min X per theta. Bentuk integral ini diselesaikan menggunakan integral parsial. Seperti yang diketahui bahwa rumus dari integral parsial adalah integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta X kuadrat dalam kurung min X E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T dikurangi integral 0 sampai T min theta E pangkat min X per theta 2X dx sama dengan limit T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min integral 0 sampai T min 2 theta E pangkat min X per theta X dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min dalam kurung min 2 theta integral 0 sampai T E pangkat min X per theta dx. Lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta integral 0 sampai T E pangkat min X per theta X dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta X min theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min integral 0 sampai T min theta E pangkat min X per theta dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta integral 0 sampai T E pangkat min X per theta dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 0 integral 0 sampai T per theta E pangkat U theta du. Lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta min X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta dalam kurung min theta integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta min X theta E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T plus theta dalam kurung min theta integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta dalam kurung min X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta kuadrat integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du
sama dengan lim T menuju T hingga 1 per theta min X kuadrat theta E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta min X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta kuadrat E pangkat U dengan batas 0 sampai min T per theta sama dengan lim T menuju T hingga 1 per theta. Nah, sekarang kita ganti X-nya itu dengan huruf T. Disubstitusikan. Jadi, T min T kuadrat theta E pangkat min X per theta plus 2 theta dalam kurung min T theta E pangkat T per theta min theta kuadrat dalam kurung E pangkat min T per theta min theta kuadrat dalam kurung E pangkat min T per theta. Kemudian kita substitusikan dengan hasil akhir yaitu 2 theta. Kemudian kita masuk pada rumus variansinya yaitu var X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Sebelumnya untuk nilai EX telah diketahui yaitu theta dan untuk nilai EX kuadrat yaitu 2 theta kuadrat. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Hasilnya adalah theta kuadrat dan terbukti. Selanjutnya, saya Suci Rahmayanti akan membahas beberapa contoh soal mengenai probabilitas distribusi eksponensial. Langsung saja kita bahas soalnya. Langsung saja pada contoh soal berikut ini. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 hingga 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan jika terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu. A. Apa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? B. Apa varians dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut? Pada bagian A, diketahui beta sama dengan 44 hari. Kemudian X0 atau rata-rata sampai yang ditanyakannya 31 hari. Kenapa 31 hari? Karena pada soal tertuju pada bulan Juli, dan pada bulan Juli itu terdapat 31 hari. Jika ditanyakan probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan adalah untuk mengetahui nilai dari probabilitas distribusi eksponensialnya, kita harus mengetahui nilai dari lambdanya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai lambda menggunakan rumus 1 per beta. Dan di situ terdapat betanya 44 hari. Jadi, nilai dari lambdanya terdapat 1 per 44. Kemudian langsung saja masukkan rumus dari probabilitas distribusi eksponensialnya. Fx sama dengan P X lebih dari sama dengan X0 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda dikali X0 ke bawah Fx sama dengan P X lebih dari sama dengan 31 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 1 per 44 dikali 31 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 31 per 44 sama dengan 1 dikurangi 2,71828 pangkat negatif 31 per 44 sama dengan 1 dikurangi 0,494 sama dengan 0,506.
Jadi, probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan yaitu 0,5. Bagian B, mencari varians. Diketahui betanya 44, ditanyakan variansnya. Nah, lambang varians itu sigma pangkat 2. Untuk mencari varians itu rumusnya beta pangkat 2. Nah, di situ betanya 44. Nah, dipangkatkan menjadi hasilnya 1936. Jadi, variansi dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut adalah 1936. Contoh soal berikutnya, toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran, sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Langsung saja diketahui X0-nya 8 menit, kemudian lambdanya 8,4 per 35 menit, sama dengan 0,24 menit. Jadi nilai pada lambdanya 0,24 menit. Jika ditanyakan probabilitas pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih adalah, langsung saja masukkan rumus probabilitas distribusi eksponensialnya. Fx sama dengan Px lebih dari sama dengan x0 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda dikali x0 ke bawah Px lebih dari sama dengan 8 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 0,24 dikali 8 sama dengan 1 dikurangi 2,71828 pangkat negatif 1,92 hasilnya 0,85. Jadi, probabilitas pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih adalah 0,85. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.